Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam teruntuk kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau istiqamah hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita di antaranya yang istiqamah itu, ya, mudah-mudahan pula kita mendapatkan sifat beliau di akhirat kelak. Amin. Baik, karena tadi saya coba-coba bikin materi, ternyata laptopnya lagi kena lagi, maka hari ini kita pakai metode ketiga. Lancar. Bukan, suaranya gimana? Insyaallah bagus. Kurang kesininya kurang Nyampe ya, dengar suara sendiri. ya kurang gimana gitu. Masuk. Kurang gede. Yang penting kedengeran ya. Dengeran. Nah, ada yang kurang tuh, gimana cerita? Jadi hari ini kita kuliahnya metode metode saya. Dalam Al-Quran itu 30%-nya cerita. Dalam Al-Quran, isi Al-Quran itu 30%-nya cerita. Dan cerita yang disampaikan dalam Al-Quran itu sebagai pelajaran. Sejarah itu akan terulang. Jadi sejarah yang diceritakan dalam Al-Quran itu akan selalu terulang, kecuali kalau dalam Al-Quran disebutkan nama. Contoh Siti Maryam, itu disebut nama kan, itu tidak akan terulang karena disebut nama. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku punya anak tanpa bapak, itu bohong. Karena cerita dalam Al-Quran itu jelas, kalau menyebut nama itu nggak akan terulang. Tapi kalau disebutkan gelar, itu akan terulang. Dan cerita yang paling banyak adalah cerita Fir'aun. Ada 3 kategori: Fir'aun sebagai pimpinannya, raja atau khalifah atau apapun. Kemudian ada Haman sebagai intelektualnya, pemikir. Yang ketiga ada Qarun sebagai oligarkinya. Lengkap sudah. Bisa yang bayangkan untuk kita hari ini, terulang kan? Dan itu akan selalu berulang sampai hari kiamat. Nah, kita hari ini akan belajar tentang cerita dalam Al-Quran. Cerita ini terjadi setelah meninggalnya Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud. Sebelum Nabi Daud jadi raja. Jadi berarti cerita Bani Israel. Baik, saya perlu bantuan yang baca karena ini satu lembar full. Silakan Mas Alif bacakan ayat pertamanya, ayat 246. Sampingnya aja. Terjemah ayat Al-Qur'annya. Terjemahnya saya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله
قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Satu ayat saja dulu. Terjemahnya, tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Ehonya kebanyakan. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil saja dari mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Cerita ini sebenarnya relevan dengan kondisi kita hari ini. Jadi ketika ini nabi di sini setelah Nabi Musa wafat, berarti nabinya Nabi Samuel. Pernah dengar Nabi Samuel? Ya, ini nabinya di sini ceritanya. Jadi mereka pemuka-pemuka Bani Israel itu menghadap kepada Nabi Samuel untuk diberikan seorang pemimpin untuk mereka memerangi raja yang menjajah mereka. Rajanya raja siapa? Anto? Jalut. Ya. Raja Jalut. Jadi mereka ini sebenarnya karena ya kondisinya kayak kita hari ini, ketika mulai meninggalkan ajaran Islam yang sesungguhnya itu, maka mulailah musuh-musuh Islam itu menguasai. Sama kondisinya kata hari ini, cuma hari ini itu lebih komplit kerusakannya. Jadi kerusakan hari ini itu kerusakan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita, ada lengkap. Makanya di mimpinya Muhammad Qasim itu hukumannya adalah hukuman siapa? Hukuman apa? Bukan. Jadi dihukum Allah akan menghukum dengan hukuman seperti kaum Nabi Lut. Nabi Lut itu di Al-Quran dikatakan, jadi yang katanya Leo Pax itu gini, dalam Al-Quran itu bahasanya indah tapi mengerikan. Bagian atas ke bawah, bagian bawah ke atas, kemudian dijatuhkan batu-batu dari bahasa. Ulama menafsirkan ada dua. Yang satu hujan meteor, yang satunya gunung meletus, dan jadi sudah bumi dibolak-balik, kemudian hujan lava. Itu hukuman kaum Nabi Lut. Bahasanya indah tapi mengerikan. Ya indah, kata-katanya itu indah dan mengerikan. Sama dengan kemarin yang saya sampaikan, fazukul azab, nikmatilah azab tersebut. Indah tapi mengerikan. Jadi kayak dalam mengerikan. Jadi di sini diceritakan ketika pemuka-pemuka Bani Israel tadi menghadap kepada Nabi Samuel, ingin diminta
supaya ada seorang raja ditunjuk supaya mereka bisa memerangi Raja Jalut tadi. Dan Raja Jalut itu terkenal bukan hanya kuat, dia raksasa, tubuhnya besar, kuat dan besar. Kalau ibarat sekarang itu tidak bisa dikalahkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Simbolik. Kata Nabi Samuel, tapi kurang lebih kayak gini mak bahasanya. Jangan-jangan nanti kalian ala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Jangan-jangan nanti ketika Allah mewajibkan kalian berperang, kalian tidak mau. Kan Bani Israel itu terkenal selalu menyalahi ajaran nabinya. Bahkan bukan hanya menyalahi, hampir semua nabi Bani Israel itu dibunuh oleh mereka. Ayat Al-Qur'annya ada. Jadi sudah menyalahi, dibunuh. Kayak karakternya apa? Bukan hanya ngeritik, enggak. Memang pembangkang. Karakternya kayak gitu. Makanya nabi terbanyak itu adalah Bani Israel. Dijawab oleh para pemuka tadi. Sebelum dijawab, jawabannya apa? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kata mereka, masa sih? Kan kita sudah terusir nih dari negeri kita. Anak-anak kita diusir dari negeri kita dan bersama anak-anak kita. Jadi terpisah gitu kan. Macam-macam ya. Nah, yang namanya perang itu pasti mengerikan, terpisah, terusir, eksodus dan seterusnya seperti itu. Tapi benar, falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Manakala telah diwajibkan pada mereka berperang, mereka berpaling kecuali hanya sedikit, qalilan minhum. Wallahu alimun bil zalimin. Kira-kira ada yang paham relevansinya dengan hari ini? Jadi hari ini pun itu yang terjadi. Kita sudah lama menunggu sosok pemimpin yang namanya Imam Mahdi. Tapi ketika sosoknya muncul, hampir semua menolak. Dan yang menolak bukan orang biasa, para pembesar. Para pembesar itu boleh ulama, macam-macam. Artinya yang menerima, dan itu sejarah yang terulang sebenarnya. Sama ketika Nabi Muhammad pertama kali beliau menyampaikan ajaran, yang menerima siapa? Orang biasa. Bukan hanya orang biasa, rakyat jelata. Budak. Kan rakyat jelata tuh. Sekehendak majikannya menyiksa waktu itu, Bilal bin Rabah, Sumayyah dan seterusnya. Terkait itu saya ada dua yang untuk kita lebih mudah memahami itu. Sebenarnya kitab satu ketika saya ikut, ya bukan paramiliter, waktu itu cuma di atas pramuka latihannya, tapi di bawah semi militer, di bawah menwa. Kalau menwa terlalu keras karena kami di bawah itu, tapi yang melatih tentara. Kita jalan pertama saya ikut itu tahun 2006. Itu jalan 12 kilo. Jalan kaki 12 kilo. Serasa mau copot dengkul. Jadi karena pertama kali kan, jadi rasanya sakit sekali. Rasanya mau copot dengkul sama seluruh organ tuh. Sakit. Yang kedua, waktu saya umrah itu kan diturunkan waktu mau makan, turun tuh dari bis, panas cuacanya, padang pasir sejauh mata memandang. Saya hanya satu membayangkan bagaimana dulu Rasulullah berdakwah dengan kondisi yang seperti itu. Gak ada mobil zaman itu, apalagi motor. Ontak, keledai, kuda, panas, terusir dan seterusnya. Jadi hari ini kembali terulang, cerita ini akan terulang. Jadi cerita ini terulang
sebagai penolakan dari para pembesar, dari ulama, dari orang-orang pemikir, intelek, yang menerima yang nggak jelas, kayak kita nih, culun-culun di karbit lagi. Tapi ada satu hal, saya pernah ikut jemaah tabligh, teman-teman jemaah tabligh. Tapi saya nggak pernah yang sampai 40 hari, cuma 3 hari melarikan diri. Kalau santri namanya santri kalong, kalau itu nama jemaah kalong kayaknya. Ada dulu santri kilat. Itu santri kilat. Ini namanya, ini karena huruf, jadi hurufnya huruf. Nah, dulu saya ikut itu di zaman belum banyak. Tahun berapa saya lupa, masih kuliah. Jadi masih di satu kabupaten itu bisa dihitung dengan jari jumlah orangnya. Itu dianggap sesak satu. Yang kedua, karena gaya-gayanya itu kan bajunya kuma dan seterusnya, itu dianggap ya rese gitu. Bukan dipandang sebelah mata, enggak dipandang. Bacaan Al-Qur'annya enggak, ya kayak kurang lebih kita hari ini. Belajarnya dari nol. Udah semangat. Tapi udah semangatnya mantap. Dan saya lihat waktu itu saya ikut, saya waktu itu masih kuliah. Jadi ada satu yang masih ingat di kepala saya. Kata mereka gini, ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ajarkan kepada kita ilmu. Dan terbukti setelah puluhan tahun di jemaah tabligh itu banyak penghafal Al-Quran, banyak doktor hadis, banyak ahli tafsir. Maksud saya apa? Jangan khawatir, itu akan terulang dengan orang-orang culun-culun ini. Insya Allah, karena bagi Allah mudah, bagi Allah itu mudah. Kita yang merasa sulit, karena kita terlalu banyak sangkaan yang aneh. Kita lanjut ayat berikutnya, Alif. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Yang artinya, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut sebagai menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripada dia. Dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi Samuel menjawab, Nabi Allah menjawab, Nabi Samuel artinya, Allah telah memilihnya menjadi raja. Artinya berdasarkan petunjuk Allah. Entah mubasyirat, wallahu alam. Jadi memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi ketika Nabi Samuel tadi menyampaikan kepada para pemuka tadi, ceritanya itu nggak langsung. Jadi hari ini datang menghadap, oke, kata Nabi Samuel, saya akan bermunajat, saya akan minta kepada Allah, minta petunjuk siapa calon rajanya. Besok, kata Nabi Samuel, datang ke sini jam sekian, udah harus di sini semua, nanti akan ada petunjuk dari Allah. Dan itu sudah ada ketika beliau bermunajat, dan disampaikan bahwa Talut lah yang akan diangkat, karena Talut itu dia profesinya tani,
waktu itu petani, tapi dia mantan panglima perang. Talut apa Tarno? Mirip sih Pak. Semoga saja nanti kita aminkan saja lah. Amin. Ada kemiripan Talut sama Tarno. Agak lain. Sama-sama petani. Ya. Dan sama-sama mirip. Kalau di sana kan petani kurma, di sini petani sawit. Sama-sama pakai dudus. Talut manggilnya Talut. Ya, sama-sama ototnya sespek di bawah. Nggak kelihatan soalnya. Ada kesamaan ya, betul juga. Ada kesamaan. Kalau kemarin Kang Diki bilangnya Nabi Khidir, sekarang ada Talut dan Yang lengkap. mulai lengkap ini. Panglima perang. Jadi ketika udah kumpul besoknya kata saya ingat ceritanya itu si Talut ini disuruh Nabi Samuel bawa apa semacam oleh-oleh atau makanan. Kata Nabi Samuel, nanti yang datang berikutnya inilah raja. Datanglah ke top. Makanya jawabannya gini. Kata ketika datang masuk ini, kata Nabi Samuel, ini nih calon raja kalian ini orangnya. Langsung kaget. Masa sih? Aduh, miskin amat. Tidak sesuai ekspektasi. Sama dengan hari ini kan? Nggak ada sesuai ekspektasi kan? Di bayangan banyak orang, Imam Mahdi itu keren. Pintar, berwibawa. Mungkin lilitannya sampai 12 kali. Lengkap. Ekspektasi kita kan gitu dulu. Sebelum adanya mimpi-mimpi itu, dulu ekspektasinya gitu. Karena cerita-cerita ulama ustadz akhir zaman. Hampir semua sama ceritanya. Jadi ekspektasi kita lalu keluar dari itu. Sama dengan ini. Di luar ekspektasi. Masa sih? Petani dijadikan raja. Harusnya kami dong yang punya macam-macam penguasa. Ya orang-orang oligar lah. Kurang lebih seperti itu. Tapi bukannya besar, kecil. Jadi mereka mengatakan kalau anna yakunu lahul mulk. Kenapa dia yang dikasih? Wa nahnu ahaqqu bil mulk. Seharusnya kami yang dikasih. Padahal tadi mereka yang minta kan? Mereka yang minta, mereka menolak. Nah, itu lucu jadinya. Sama sebenarnya dengan kita hari ini. Kita secara tidak sadar meminta kepada Allah untuk diberikan pemimpin untuk menyelamatkan umat Islam di akhir zaman. Tetapi secara tidak sadar juga menolak. Beda-beda tipis. Ini ceritanya selesai ya. Belum 2 ayat ya. Kita lanjut saja. Karena cerita itu selalu menarik meskipun disampaikan dengan cerita yang berbeda. Jadi kata mereka tadi, walam yu'ta sa'atan minal mal, dia enggak punya harta, cuma petani. Mana bisa? Kata Nabi Samuel, qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan minal ilmi wal jism. Allah yang memilih, wa zadahu bastatan. Jadi dia diberi kelebihan secara ilmu perang sama fisik yang kuat karena mantan panglima perang. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Jadi ini bagian yang selalu kita imani bahwa Allah yang menentukan seseorang itu naik ke posisi atas atau bawah. Di ayat lain wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas. Hari-hari ketika manusia itu dipergilikan kekuasaan. Dulu kita pernah menguasai 1/4 dunia, orang Islam maksudnya. Tiba-tiba kita menjadi terinjak-injak. Dulu ketika Bani Israel terinjak-injak, hari ini mereka berkuasa.
Karena ada kaidah kesempitan, kekurangan itu akan menciptakan manusia tangguh. Sedangkan kebalikannya, kondisi nyaman itu akan menciptakan manusia rapuh. Dan itu siklus yang berulang. Hari ini kita ditempa, sadar gak? Berlipat-lipat. Pagi kuliah, pagi pengajian, siang muamalah, habis zuhur taklim, istirahat sebentar, baru udah bangun lagi asar kuliah, habis kuliah belajar bahasa Inggris, habis bahasa Inggris maghrib, habis maghrib Makan dulu. artinya lengkap. Jadi itu maksud saya, rasa sempit, rasa sesak, rasa ditekan, itu semuanya akan menciptakan manusia tangguh. Makanya bahasa potongan-potongan besi itu akan tercipta dari situ. Senang nggak senang, suka nggak suka, itu akan terjadi. Lanjut ayat berikutnya. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Terjemahnya, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya. Bahasanya gini, bukti bahwa Allah memilih Talut sebagai raja itu, Allah akan didatangkan tabut yang dibawa malaikat yang berisi fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmilul malaikat. Jadi malaikat yang bawa isinya tabut itu kotak. Berisi, ada yang mengatakan kalau di sini kan ada terjemahannya Taurat. Saya pernah dengar itu isinya tongkat Nabi Musa. Wallahu alam. Cuma saya belum pernah baca secara detail. Cuma yang jelas tabut sebagai bukti, dan itu dibawa malaikat. Jadi sebagai bukti, karena Bani Israel itu dia karakternya nggak percaya sebelum ada bukti nyata. Izin ngomong aku. Silakan. Dia punya anak baru. Dua lagi langsung. Oh, dua. Masuki lagi Alhamdulillah. Dapat anak dua lagi. Ya, Masuki lagi bahagia sekarang. Bahagia. Bisa tersinggung juga. Jadi itu bukti. Tapi lihat, ketika bukti itu datang, tetap saja. Jadi bukti sudah banyak. Sama dengan kondisi hari ini kan. Bukti itu sebenarnya banyak. Cuma mereka, saya nggak paham dengan ulama hari ini. Buktinya udah banyak, tapi mereka cerita di sosmed bahwa dalam 100 tahun hadis itu, dalam setiap 100 tahun akan dimunculkan mujadid, dan ini mujadid terakhir. Hitung-hitungannya ketika Turki Utsmani runtuh tahun 1924, itu berarti tahun 2024 harusnya muncul kan? Nah, kita udah memperhatikan itu, dan itu terjadi di Muhammad Qasim. Tapi mereka, saya juga bingung cara berpikirnya. Nambah 100 tahun lagi. Malah seperti apa? Kita berharap, tapi mungkin seperti itulah cara Allah menguji umat ini. Oh ya, saya keingatan
ada dulu saya dulu suka menonton yang ceramah-ceramah tentang akhir zaman, bukan hanya di Indonesia, Malaysia, Singapura saya tonton semua. Yang dari Singapura itu Syekh Abdullah Al-Hadrami Al-Sanggapuri. Yang kedua yang dari Malaysia saya lupa namanya siapa, agak kurang lebih tuanya tapi agak lembut, dan saya suka cara dia nyampaikan karena setiap kali dia ngomong pasti ada salawatnya. Banyak sekali salawat beliau itu, saya suka kayak gitu. Hampir dia, jadi setiap kali ada jeda salawat, ada jeda salawat, ada jeda salawat. Sukanya apa? Karena dia memang suka bersalawat. Dua orang ini dari Malaysia ini dia nyebutnya gini, bisa jadi kata beliau, dan beliau tuh nyebutnya dengan hati-hati kalimatnya, hati-hati kata beliau. Bisa jadi nanti ketika Imam Mahdi itu diutus, dan itu sebelum 2024, ketika Imam Mahdi itu diutus, bisa jadi Imam Mahdi itu sendiri sebagai fitnah bagi kita. Fitnah ujian berarti ya, ujian mau percaya atau tidak. Dan ternyata memang benar, kita di hari ini hanya sedikit yang mempercayai itu, iya kan? Kalau mau tabayun tuh baca mimpinya secara utuh, baru tanya orangnya, datangi. Jangan sehari dua, seminggu, sebulan gitu. Itu baru tabayun. 6 bulan. Ini tabayunnya di YouTube. Itu bukan tabayun. Lanjut. Supaya sempat habis, itu 20 menit lagi kayaknya. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه وهو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, ketika sudah mau menerima para pembesar tadi dengan argumennya Nabi Samuel tidak mau menerima, maka mulailah dikumpulkan pasukan. Kumpul pasukan itu pun dengan malas-malasan. Dan di situ ada satu yang menonjol, anak muda menonjol. Dia sebenarnya umurnya belum masuk umur untuk perang, tapi dia ngotot ingin ikut. Itulah Nabi Daud muda. Dia ngotot, senjata cuma ketapel. Dan ketapelnya bukan ketapel kita yang ini, bukan itu, ketapel khas itu di sana, batu. Dan ini ada cerita menarik terkait dengan barisan saf dalam jamaah ayat ini. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binar. Si Talut tadi punya strategi perang. Jadi kata beliau, nanti ketika kita sudah berjalan jauh menuju medan perang, saya semacam karar, bukan surat perintah. Yes, perintah gini. Nanti kalau kita ketemu sungai, jangan ada yang minum terlalu banyak. Minumnya cuma seteguk. Perintahnya seperti itu. Kalau ketemu sungai, minumnya seteguk dan gak boleh berhenti. Setelah minum dikit, lanjut jalan.
Perintahnya seperti itu. Jauh berjalan, saya cerita tadi kan 12 kilo, ini lebih kayaknya jalan. Ketika kita jalan itu pasti haus kan, apalagi padang pasir. Nggak usah padang pasir, kayak gini aja. 2 biji gunung kita jalani, itu sudah rasa terbakar di sini. Karena haus, ngos-ngosan. Itu pasti pengen minum. Ketika dapat mata airnya bagus, bayangannya apa? Kita udah haus, capek, panas, ketemu sungai mengalir dengan deras jernih, yang terjadi apa kira-kira? Berhenti dulu. Setelah berhenti apa? Berdiri. Hibur. Mandi. Nyemplung, minum sepuas-puasnya. Dan itu terjadi. Jadi lupa dengan perintah Talut. Kata Talut, jangan ada yang minum banyak, minum secukupnya saja, lalu lanjut. Ternyata enggak. 2/3 nyemplung. Berenang-renang sambil main sambil berenang minum air. Sampai kekenyangan. Nah, di situ sebenarnya ada kaidah dalam ilmu survival. Jadi ketika kita capek, jangan pernah minum banyak. Betul, karena dia pernah. Jangan pernah minum banyak ketika kita melakukan perjalanan jauh. Cukup sedikit. Jadi kalau sebotol apa? Mana ada contoh botol itu? Nah, botolnya Pastiawan itu cuma paling kita bagi 6 kayaknya. Iya, Pak. 12. Ya, itu, jadi pokoknya sedikit aja, jangan banyak. 12 kali minum. Karena gini, kalau kita banyak minum itu kita akan lelah jadinya dan ingin minum terus. Saya dari 2006 sampai 2018 setiap tahun jalan 3 biji gunung selama 24 jam. Itu lapar enggak, haus iya. Jadi 24 jalan itu lapar enggak, haus iya. Dingin enggak, jadi kita bajunya biasa aja, jaket nggak main karena perjalanan itu panas. Nah, ini yang terjadi. Haus, ketemu sungai, nyemplung, lupa perintah Amir. Kata Amir, jangan minum banyak, minumnya seteguk aja. Nah, ternyata lupa, dan cuma yang ikut tersisa cuma 1/3. 2/3 tertinggal di sungai. Bisa bayangkan ya, pasukan sudah sedikit, berkurang 2/3, harus menghadapi raja raksasa dengan bala tentara yang kuat. Itu seperti pengulangan sejarahnya di Perang Badar. Nanti di Ghazwatul Hind pengulangan sejarahnya. Dalam mimpinya Umar Qasim di Ghazwatul Hind itu ada 80 bendera. 80 bendera itu lambang apa sih? NATO. NATO. Setiap bendera ada 12.000 pasukan. Berapa totalnya kira-kira? Agak kira hitung aja. 20 kali 12. Berapa? 80 dikali 12.000. Ayo, saya matematikanya nggak bagus nih. Nolnya aja dihitung. 12.000 berarti ada 3. 80 berarti jadi 4. 1,6 M. Nah, banyak kan? Ya, 6M. Banyak tuh pasukannya. 1,6M. Ya, mengeroyok satu negara, Pakistan. Mana Fatur? Fatur nggak ada ya? Nggak ada. Wah, oh ada. Masih ingat cerita saya? Bisa dibayangkan. Kalau ke cerita Perang Badar 300 banding 1000. Ini sama, cerita Talut ini sama. Tapi beda angkanya aja, cuma sama-sama jumlah kecil melawan jumlah besar. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binar. Jadi Allah menguji kalian dengan sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Yang minum banyak bukan pasukanku.
Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi. Jadi yang tidak minum kecuali sedikit, man ightarafa ghurfatan bi yadihi. Jadi apa? Seciduk. Fasyaribu minhum illa qalilan minhum. Jadi 2/3-nya nyemplung, minum sambil nyelam. Setelah itu berangkat, sisanya yang lain tinggal. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi. Mana terjemahnya? Ketika dia, Talut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut. Jadi ketika sudah minum banyak itu, maka mereka lemas. Tinggal kemudian sisanya yang sepertiga itu merasa lemah karena sedikit. Makanya tadi kalimatnya, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka meyakini bahwa mereka sedangkan mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jadi berarti kalau melihat gaya bahasa ayat Al-Quran ini, berarti sebelum-sebelumnya sudah pernah. Kam, berapa banyak pasukan kecil mengalahkan pasukan besar. Dan itu akan terulang. Tapi ada syarat, biiznillah. Makanya kata Andiki, kita hari ini adalah era pertolongan Allah. Kalau mau mendapatkan pertolongan Allah, berarti kita harus apa? Harus Menjauhi syirik. keren itu jawabannya. Harus mahabbah. Praktiknya gimana? Praktiknya gimana? Jadi praktiknya sebenarnya sebagian sudah dilakukan, sedikit lagi tinggal polesan yang saya sebut kemarin. Satu sab itu yang perlu waktu, karena kita gini aja, kalau kita nyebut sab berarti barisan kan artinya. Kalau baris berbaris, siapa yang biasa melakukan? Tentara. Pernah ikut belajar baris berbaris? Yang ngajar orang sipil atau tentara? Serasi nggak gerakannya? Serasi. Ketika nyebut siap, belum boleh bergerak kalau belum ada kalimat gerak. Itu kalau kita mau tarik ke salat, itu harusnya ketika imam belum kalimat Allahu Akbar, harusnya belum bangkit atau belum rukuk. Itu kalau mau rapi. Ya kalau kejar imam nanti masuknya kayak mencuri ya. Pencuri dalam salat. Iya pas tawan. Bukan ngantuk, beliau terlalu khusyuk. Ya, enggak apa-apa. Saya memang kayak gitu. Supaya rame aja. Jadi saya berharap nanti teman-teman yang nggodok itu ada kan, sudah wudu sudah kemarin ya, berarti masuk yang berikutnya salat. Kita masih macam-macam gaya berdirinya, tapi saya dalilnya juga kurang paham karena saya ini kalau dalil lemah mengingatnya, tapi kalau kaidah insya Allah masih ada nempel sebagian ingatan masa lalu. Kalau mau rapat sab itu kan kaidahnya bahu menimpil bahu, itu berarti kaki sejajar dengan bahu. Kalau kakinya yang terlalu lebar, itu kan bahunya nggak nyampe nanti. Atau kebalikannya, bahunya lebar, kakinya dalam, masuk kambing. Kan dalam hadis itu setan seperti anak kambing, menyusup, nyelip gitu. Nah kalau mau standar, berarti telapak kaki kita itu bukan kayak gini, tapi harus kayak gini.
maka itu akan rapat. Tapi saya nggak tahu dalilnya ya, ini hanya logika saya saja. Kalau mau rapat, nanti kita tanya yang ahli dalil. Kita lanjut saja. Itu masalah tadi kan dalam di surah dan ayat lain itu ka'annahum bunyanum marsus. Surah apa tuh? Surah Shad. Jadi ka'annahum bunyanum marsus. Jadi seperti bangunan yang kokoh. Seperti barisan para malaikat, kasufufil malaikah dalam hadis. Targetnya seperti itu, jadi penyeragaman. Dalam saya lupa kalimat hadisnya. Ketika imam rukuk baru kita rukuk. Ketika imam tidak, jadi kalimatnya saya lupa, tapi ingat maksudnya. Kita masih ada yang kejar imam, ada juga yang terlalu lambat. Saya pernah di luaran sana pengen komentari yang dia pengen sujud lama di akhir, sujud terakhir, lambat daripada imam. Jadi orang pada bangun dia masih sujud. Karena kalau sepemahaman saya sujud terakhir itu dilamakan kalau kita salat sunat sendirian, bukan berjamaah. Pemahaman saya gitu. Jadi kalau kita salat berjamaah, kita sendirian lama, berarti nggak taat imam dong. Iya. Pembangkang. Itu bagian dari pembangkangan. Itu asik sendiri. Ya, asik sendiri, bukan berjamaah namanya. Sama sebenarnya gerak kita hari ini. Itu kan dalam salat. Ketika kita hari ini diperintahkan amir melakukan sesuatu dan itu sifatnya bukan haram, lakukan saja. Berani kayak gitu? Itu yang dimaksud Kang Diki. Cuma Kang Diki kan nyampainya ke umum, saya penerjemahnya seperti itu. Karena ini masih masa-masa tenang. Nanti ketika masa-masa sulit, ada satu aja yang nggak ngikut, itu bahaya. Karena dalam perang atau dalam kondisi-kondisi nggak normal, itu sistem intelijennya akan harus kerja. Seperti itu. Ya mau nggak mau nanti kita harus belajar sistem intelijen. Hari ini udah dapat HT kan? Nah, itu bagian dari itu. Belajar. Kalau Diki mengajari kita dikit-dikit, nggak langsung banyak. Karena kalau langsung banyak nanti muntah semua. Pada muntaber. Mundur teratur tanpa berita. Muntaber singkatannya. Mundur teratur tanpa berita. Ujung ayat tadi wallahu ma'as sabirin. Jadi kesabaran ketika perang itu sangat diuji. Walamma, yang terakhir saya bacakan ya lebih cepat. Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi ketika udah berhadap-hadapan dua pasukan Talut dan Jalut, maka pasukan Talut tadi berkata qalu rabbana afrigh alaina sabra. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Jadi yang penting tenang ketika perang itu. Kalau kaki kita gemetar, kira-kira bisa nggak angkat senjata? Sudah latihan silatnya kuat, bagus, tapi kalau kakinya gemetar, pakai katana banyak gitu kan, kiri kanan muka belakang pakai katana, pakai tombak, pakai perisai, tapi kakinya gemetar, orang nyerang tremor. Nah itu jadi penting di situ. Dan satu lagi, ketika Allah sudah sabit, istilahnya sabit ya, ketika Allah sudah menetapkan itu, maka yang terjadi musuh akan yang gentar. Itu yang terjadi. Nah di sini terjadi perang, hampir kalah, maka si Nabi Daud remaja, masih remaja, masih baru balik itu, maju, diketawain sama Jalut, manusia raksasa berotot, tenaganya kuat,
Nabi Daud yang kecil belum jadi nabi. Daud. Daud kecil maju, diremehin, yang di belakang tegang. Anak kecil melawan raksasa tegang semua. Tapi karena udah pertolongan Allah ya menang. Waktu dia itu masih diketawain, baru kena jidatnya mati langsung dia Langsung diam semua. langsung tumbang. Nah itu namanya tadi Allah ingin membuktikan bahwa pertolongan Allah tuh gampang, hanya pakai batu kecil melawan raksasa. Mustahil kan secara logika, mustahil, tapi bagi Allah mudah. Makanya sebenarnya pendidikan kita di sini, tarbiyah kita di sini itu sebenarnya belajar berbaik sangka dengan Allah. Jangan terlalu banyak buruk sangkanya. Berdoa itu jangan sampai kita batalkan sendiri doa kita. Tahu kenapa batalnya doa kita? Ada yang tahu kenapa doa kita yang membatalkan, bukan Allah yang membatalkan. Doa kita tuh batal karena kita sendiri. Kena prasangka. Kenapa? Istiqomah. Yang di luar jangan jawab ya. Nanti nggak dapat. Doa kita itu kan ayatnya dalam kan udhuni astajib lakum. Berdoalah kalian pasti akan aku kabulkan. Kalimatnya pasti loh. Tapi pernah nggak dalam hati kayak kalimat dalam hati nih, dalam hati paling dalam loh. Jangan-jangan kayaknya nggak mungkin deh. Nah, iya. Bisa nggak kayak gitu? Pernah nggak kayak gitu? Itulah pembatal doa kita. Raguin. Jadi Allah tuh udah pengen ngasih, tapi karena ada muncul itu gagal. Jadi kalau kita berdoa tuh yakin, karena dalam apa namanya, Allah itu lebih dekat dari Benar. hablil warid. Nih hablil warid, urat leher. Karena terlalu dekat kadang kita merasa Jauh. jauh, seperti pepatah semut. Di mana sih semutnya? Mata kelihatan. Gajah di peluk mata tidak kelihatan, semut di belakang lautan jelas terlihat. Seperti nyanyian juga ya. Jadi karena terlalu dekatnya itu kadang kita tidak merasa. Padahal Allah tuh maha dekat dan maha mengabulkan. Cuma kitanya yang merasa jauh. Bukan Allahnya yang jauh, kita yang merasa jauh. Jadi target kita hari ini dengan kalimat Mas Aik mahabbah, level mahabbah itu. Targetnya tadi satu, sudah disebutkan. Yang kedua, kita merasa yakin bahwa Allah tuh selalu dekat dan mengawasi. Jangan hanya karena CCTV kita takut. CCTV itu nggak ada bandingannya dengan CCTV milik Allah. Bisa jadi mata kita sendiri nanti CCTV-nya. Mau maksiat kalau kita yakin ini CCTV-nya sendiri gimana? Berani kalau masih ingat, tapi kalau lupa canggih. Allah tuh maha canggih, kitanya yang nggak merasa canggih. Makanya ketika di akhirat nanti mulut kita dikunci, yang berbicara kulit dan anggota tubuh. Bisa jadi kalimat berbicara itu muncul kayak terlihatlah oleh seluruh penduduk, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai seterusnya. Kira-kira malu nggak kalau gitu? Makanya di akhirat itu ada cerita saking malunya itu sampai meleleh. Jadi karena terlalu malu dia meleleh, Wajahnya. kulitnya meleleh. Kalau kita malu paling kira-kira kalau tingkat malu paling tinggi itu apa? Pingsan. Pingsan. Nah, Itu aja kan? Itu meleleh. Berarti luar biasa malunya. Makanya doa Allahumma innaka afuwun harus lebih banyak kita panjatkan supaya kesalahan-kesalahan kita masa lalu itu dihapus. Kalau istighfar dia hanya mengampuni, Allah mengampuni dosa tapi catatannya masih ada.
Kalau afwan dihapus, catatannya dihapus, jadi nggak ada lagi. Kita minta yang itu, tingkatan kedua. Fahazamuhum biiznillah, kita lanjut. Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Jadi selesai cerita mati si Jalut di tangan Daud kecil dan beliau diangkat jadi raja. Ayat ini, ayat berikutnya, terusan ayat ini, walau la dafa'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Ini ayat ini maksudnya ini terkait saling serang. Contoh kayak Ukraina dengan Israel. Rusia, Cina dengan Taiwan atau Amerika atau seterusnya. Kan setiap periode itu selalu perang kan? Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, ini bakalan Perang Dunia 3 atau sebelum-sebelumnya itu namanya daf'un. Jadi daf'un itu saling serang. Itu maksud. Jadi kalau tidak ada itu maka rusak sebenarnya bumi. Kenapa? Kerakusan. Kita itu ini hari ini kan udah ada buktinya. Perut bumi dikeruk habis-habisan. Hampir goncang. Maksudnya itu. Jadi yang negara lain yang menyerang, mengurangi faktor kerusakan itu. Saya dulu pernah belajarnya kayak gitu. Mungkin ada pendapat tafsir yang lain, wallahu a'lam. Jadi saling serang untuk menyelamatkan bumi. Tapi itu dalam skenario Allah, bukan skenario manusia. Alasannya macam-macam. Ayat terakhir, tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Ini cerita Al-Qur'an kepada Nabi. Itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang rasul. Lewat 5 menit. Demikian cerita hari ini. Kita sudah sebagiannya saya sambil cerita dengan segala pengambilan hikmahnya. Mudah-mudahan kita diberi Allah taufik untuk mengamalkan ini semua dan gak ada lagi yang harus dikeluarkan Allah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan. Amin. Karena di luar sana gak yakin kita selamat. Demikian, salah hilap mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.